Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, swastiastu, selamat pagi. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan publik, analisis kebijakan publik, di mana saya sendiri Ongko Purboyo, Saya Muhammad Ibrahim Al-Ghifari. Saya Nimai Angelis Mosti. Saya Nimai Sudiartini. Dan saya Muhammad Reza Fahlev. selanjutnya kami akan memaparkan materi pertama. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik analisis kebijakan publik, informasi publik yang relevan, dan sistem kebijakan. Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Yang kedua, apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, suatu rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Yang keempat, tindakan-tindakan pemerintah baik yang dilakukan sendiri maupun melalui lembaga lain yang mempengaruhi kepentingan publik. Selanjutnya, suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang kelompok atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan, merealisasikan suatu sasaran. Yang terakhir, suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun instansi pejabat pemerintah di bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan, kriminalitas, serta pembangunan perkotaan. Selanjutnya, analisis kebijakan publik. Yang pertama, proses transformasi suatu informasi yang polis relevan menjadi informasi lainnya melalui penggunaan metode analisis kebijakan. Yang kedua, evaluasi terhadap alternatif kebijakan menggunakan deretan kriteria yang relevan untuk memperoleh alternatif kebijakan yang terbaik untuk diusulkan menjadi suatu kebijakan. Selanjutnya, informasi polisi yang relevan. Pertama, masalah kebijakan. Kedua, masa depan kebijakan. Ketiga, tindakan kebijakan. Yang pertama, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintah. Yang kedua, masa depan kebijakan adalah pengaruh dari suatu pilihan tindakan yang mungkin berpengaruh terhadap pencapaian kebutuhan atau pemanfaatan kegiatan. Dan yang terakhir, tindakan kebijakan adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dirancang secara sadar terhadap kebijakan untuk mencapai hasil-hasil yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya adalah sistem kebijakan, di mana analisis kebijakan adalah seorang aktor dalam suatu sistem kebijakan publik. Sistem kebijakan adalah keseluruhan tatanan kelembagaan di mana kebijakan-kebijakan dirumuskan dan merupakan suatu jaringan yang terdiri atas 3 unsur, yaitu kebijakan publik, polisi stakeholder, dan lingkungan kebijakan. Dan kemudian kebijakan publik adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah tentang bidang atau kesejahteraan, kriminalitas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah model atau tipe kebijakan. Model kebijakan yaitu penampilan bagian-bagian tertentu sesuatu situasi problematis secara sederhana untuk kepentingan khusus, seperti halnya masalah kebijakan adalah suatu konstruksi mental yang didasarkan atas konseptualisasi dan spesifikasi dari unsur-unsur suatu situasi problematis. Model kebijakan adalah suatu konseptualisasi artifisial tentang isu kebijakan tertentu, seperti misalnya isu tentang energi, lingkungan, kemiskinan, kesenjangan, dan kesejahteraan, serta kriminalitas, dan lain-lain. Model kebijakan dapat disajikan sebagai konsep diagram, grafik,
atau persamaan matematis yang digunakan untuk menggambarkan, menerangkan atau memprediksi unsur-unsur dari suatu situasi problematis serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik tersebut dengan merekomendasikan arah-arah tindakan mengatasi masalah tertentu. Selanjutnya mengenai tipe kebijakan publik, ada model deskriptif dan model normatif. Atas dasar tujuannya, model kebijakan dapat dibeda-bedakan antara model deskriptif dan model normatif. Model deskriptif adalah untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcome dari tindakan-tindakan kebijakan. Contohnya yaitu berbagai indikator pembangunan, terbitan BPS ataupun berbagai instansi pemerintahan. Yang kedua ada model normatif. Model ini selain untuk menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu kebijakan publik. Antara lain adalah model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik, menetapkan tingkat ketetapan jam terbang, target peningkatan PAD. Selanjutnya, berdasarkan bentuk atau tampilan, model kebijakan publik dapat dibedakan antara model verbal, model simbolis, dan model prosedural. Model verbal adalah model cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, Presiden Habibie menyatakan bahwa jika sebagian fungsi negara telah diemban oleh masyarakat madani, sedangkan fungsi-fungsi tersebut diambil oleh lembaga internasional, apa fungsi strategis yang harus dilaksanakan oleh negara tersebut? Selanjutnya ada model simbolis. Model simbolis ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara yang variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan. Model simbolis seringkali disajikan sebagai suatu fungsi matematik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tipe kebijakan publik model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan. Contoh paling baik dari model ini adalah model-model simulasi yang menunjukkan saling hubungan antara variabel-variabel kunci tentang suatu masalah kebijakan. Selanjutnya, masalah dan isu kebijakan. Masalah kebijakan publik adalah kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik, menurut David Derry. Selanjutnya, isu kebijakan. Isu kebijakan adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta cara-cara untuk memecahkannya, menurut Wendell. Selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah kebijakan. Identifikasi masalah kebijakan. Pertama, pendekatan top down. Masalah yang dianalisis adalah masalah yang ditugaskan oleh atasan. Kedua, pendekatan pragmatis. Analis merumuskan masalah bila merasa bahwa analis memang diperlukan karena ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara mengatasi suatu masalah serta terdapat beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, pendekatan kriteria sosial. Analis mencoba mencari ungkapan ketidakpuasan publik serta mencoba merumuskan masalah sosial yang perlu dipecahkan. Selanjutnya, rumusan masalah kebijakan. Pikirkan mengenai masalah yang hendak diatasi. Tetapkan batasan dari masalah. Kumpulkan fakta dan informasi. Rumuskan tujuan dan objektif. Identifikasi payung kebijakan, policy envelope. Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi. Tinjau kembali rumusan masalah yang telah disusun.
Selanjutnya, analisis dan perumusan masalah kebijakan akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah analisis masalah kebijakan. Yang pertama adalah kalkulasi cepat atau back of envelope calculation. Yang kedua, analisis keputusan saat quick decision analysis. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, analisis politik. Perumusan masalah kebijakan, analisis batasan masalah, analisis klasifikasi silang, analisis hierarki, sinetik, curah pendapat, analisis multiperspektif, analisis asumsional, dan pemetaan argumentasi. Berbagai bentuk analisis kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakan prospektif adalah analisis untuk menghasilkan atau mentransformasi informasi tindakan kebijakan diambil dan dilaksanakan. Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi setelah tindakan kebijakan dilaksanakan. Analisis kebijakan terintegrasi adalah analisis komprehensif yang menggabungkan teknik dan metode untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi sebelum dan setelah tindakan kebijakan dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya